Kita akan coba memulai dari kalau di sini kita akan cari secara jarak titik ke titik terlebih dahulu ya. Tapi karena jarak titik ke titik itu dia terlalu mudah, makanya jarang banget di soal itu ditanyakan jarak titik ke titik. Jadi kalau titik, oh ini ketemu nih. Lumayan hot nih, yang nomor 15. Jarak titik F ke titik S. Nah, biasanya titik-titik yang hot itu seperti ini ya. Nomor 15 sudah kelihatan ya soalnya ya. Jadi, di sini diketahui ada titik S yang terletak pada perpanjangan HD. Ada kubus ABCDF di GH dengan DS banding HD itu adalah 1:2. Oke. Kemudian jika panjang rusuk kubusnya adalah 6, jarak titik F ke titik S itu berapa? Oke, kita akan coba ya. Langsung ya. Jadi seperti yang kemarin langkah utama yang harus kita lakukan yaitu kita harus bisa menggambarkan kubusnya terlebih dahulu. Jadi jika soal-soal tentang dimensi itu kita gambarkan kubusnya. Kita akan gambar terlebih dahulu kubusnya. Tunggu ya, ini nggak ada gambar kubus soalnya jadi harus manual. Ada icon dulu, kita submit. Adinda nggak ada ya? Dia masih belum tahu Bang, soalnya jaringan di rumahnya itu kurang bagus. Oh iya. Kalau dia jaringannya udah bagus. Kak Deden izin kamar mandi ya. Oh iya, nggak apa-apa ya. Sambil di kamar mandi nggak apa-apa juga. Oke, ini kita agak menceng barusan. Oke, kita gambarkan kubusnya. Itu kalau bisa yang kemarin yang rumus ragam dan variansi dicatat, karena itu dia nanti sama ya. Oke, di sini kita akan titik-titik seperti biasa. Oke, kok miring-miring sebentar. Oh, ini karena di dalam kubus. Oke, kemudian kita akan namai. Ini adalah kubus A. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi selalu menamainya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, kita akan bahas soal yang tadi. Ini langsung copy terlebih dahulu biar nanti kita nggak usah gambar. Yang nomor 15 ya. Di sini dia ada titik S adalah titik yang terletak pada perpanjangan HD sehingga DS banding HD itu adalah 1:2. Berarti kalau dia terletak pada perpanjangan, dia letaknya di mana DS itu? Di bawah ya berarti ya. Bisa bayangin nggak? Kalau di perpanjangan itu artinya DS-nya itu di bawah, berarti dia di sini, ke bawah sini. Nah, titik S-nya itu di sini nih. Nah, sekarang perhatikan. Jarak di sini karena panjang rusuknya itu adalah 6 cm, berarti panjang dari D ke S berapa nih? Kalau perbandingan DS banding HD itu adalah 1:2,
Berarti kan jarak dari D ke S dia adalah 3 cm ya. Oke. Nah, sekarang Mas Din akan kasih tahu caranya. Caranya yaitu kan yang ditanyakan itu adalah jarak dari titik F ke S ya. Ini kasih warna di sini warna biru. Yang kita cari itu adalah ini ya. Nah, untuk mencari itu kita itu perlu membuat suatu segitiga. Nah, pertanyaannya segitiga apa yang harus kita buat? Yaitu kita tarik dari B ke bawah, misal ke T ya, di mana BT dia juga 3 cm. Oke. Maka nanti terdapat suatu segitiga baru. Segitiga apa tuh? Segitiga BST. Kira-kira siku-sikunya di mana tuh? Kalau BST itu. Siku-sikunya di T ya. Ya enggak? Saya bayangin siku-sikunya di T. Ya. Ya, siku-sikunya di T. Apa ini mungkin terlalu panjang gambarnya ya? Nah, terlalu panjang. Ini aja berarti. Ini misalnya. Kemudian berarti kita punya satu sisi lagi, yaitu sisi ST. Nah, berarti kita tinggal keluarkan segitiga apa? Segitiga ST. Kemudian yang ke atas itu adalah F. Terus yang kita cari adalah yang warna biru. Biar lebih gampang yang ini nih. Nah, sekarang bisa bayangin. Ini adalah titik F, ini adalah titik T, di sini adalah titik S. Nah, yang kita cari itu adalah F ke S. Oke. Nah, sekarang masih tanya. F ke T itu panjangnya berarti berapa nih F ke T itu? 9. Ya, 9. Kemudian kalau S ke T panjangnya berapa S ke T? S ke T itu kan sebetulnya dia sama juga dengan apa nih? Diagonal sisi ya. Ini kan panjangan dari D, kemudian T itu adalah perpanjangan dari B. Maka panjang S ke T karena dia diagonal sisi, kita ingat konsepnya. Jika panjang rusuknya adalah 6, maka diagonal sisi itu panjangnya adalah 6 akar 2 ya. Oke. Berarti sekarang baru kita Pitagoras. Yaitu karena dia sisi miring, berarti 6 sama dengan ini adalah 81 ditambah 70 nih. Apa nih? 153 ya. Ya. 153 itu kan artinya dia adalah 17 kali 9 ya. 9 kali 17 kali 9 kali 7 itu adalah berapa? 9 kali 7 itu 63. 60. Berarti panjang dari FPS itu adalah 3 akar 17. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Paham? Mananya? Ya, gimana? Tina? Cara cari DS, jarak DS itu 3 gimana? Cara apa? Cara nyari jarak DS. Cara nyari jarak DS. Oke, di sini. Di sini diketahui bahwa DS itu ya di sini dengan HD dia perbandingannya adalah 1:2 ya. Jadi yang untuk sini bawah ini bahwa DS dibanding HD itu adalah, nah sekarang jarak H ke D itu kan adalah rusuk ya. Rusuknya itu tadi panjangnya berapa? Rusuk itu tadi R6, biar perbandingannya 1:2 maka di sini tuh harus 3 ya. Oke, jadi ditemukan bahwa panjang dari ke D ke S itu adalah 3. Atau kalau mau menggunakan rumus perbandingan SMP juga boleh. Kayak gimana tuh? Jadi kayak gini. Karena DS banding HD itu kita masukkan. Berarti DS banding 2. Maka DS-nya itu 1. Nah, kayak gitu. Cara menentukan panjang DS-nya. Paham? Paham bang, terima kasih bang. Oke. Lanjut. Lagi dicatat dulu nih. Iya bang, Lagi dicatat dulu. saya foto aja deh. Oh, Aku foto aja. oh di screenshot aja. Oke, di screenshot. Boleh.
pakai di screenshot aja. Kalau berwarna kayak gini lebih enak. Biasanya kalau memang apa bangun-bangun ruang seperti itu enakan pakai pulpennya yang warna-warni biar kita bisa membedakan. Kayak waktu itu yang screenshot. Kemudian kita lanjut ya. Kalau udah paham kita lanjut. Itu adalah jarak titik ke titik jadi sebagai pemanasan. Berikutnya kita akan cari jarak dari suatu titik ke garis. Oke. Tapi sebelum titik ke garis kita akan coba dibalok dulu ya. Dibalok itu jadi di sini ada balok PQRSTUVW ya. PQ-nya 8, QR-nya 6, RV-nya 5 yang misalkan jarak titik T ke R. Lah ini mah gampang ya. Terlalu mudah ya. Dia adalah diagonalnya. Apa mau coba? Nih, coba. Kalau aja besok keluar balok. Ya, apa? Kita akan coba dulu yang balok. Dengan gambar yang kita punya, yaitu gambar kubus. Coba gambar kubus. Kita akan insert. Hati-hati menuliskan baloknya ya. Balok PQRST-nya dengan yang diketahui. Kok bisa tuliskan. Jadi kita akan gantiin namanya. Ini kita akan ganti menjadi suatu balok. Apa gambarnya agak kayak kubus. Jadi di sini ada balok yaitu baloknya PQRS, berarti di sini P Q R S T U adalah 8. Oke, kita tulisan PP-nya itu adalah 8. Kemudian di apa nih? QR-nya 6, QR6 RV5, QR6 RV5. Kemudian kita akan adalah jarak titik T ke R. Oke, T ke R ya. Berarti dia di dalam ya. Dia merupakan diagonal ruang ya. Ini TPR itu yang masih kuning ini. Berarti kalau mencari T ke R, kita membuat suatu segitiga apa? Segitiga? Ya, siku-siku ini ya. Segitiga TPR dengan siku-sikunya itu adalah di P. Bisa bayangin? Berarti kita bisa mengeluarkan segitiga yang akan kita cari, yaitu segitiga TPR, ini adalah PR-nya. Kemudian setelah itu ada apa? Ada RT-nya, RT-nya di biar sama, maksudnya akan warnai dengan kuning. Kemudian berikutnya adalah TP, TP-nya itu adalah putih. Kayak gini. Nah, tinggal kita namain nih. Ini adalah P, T, R. Yang kita cari itu jarak T ke R, di mana TP itu adalah panjang 5. P ke R panjangnya berapa nih P ke R? P ke R ingat kalau 8, 6 berarti sisi miringnya berapa? 4. Hah? Berapa? 10. 10. Pitagoras ya, ingat ya. Dia adalah 10. Berarti PR-nya dia 10. Nah, berarti PR-nya berapa nih? PR-nya berarti karena TR itu adalah sisi miring, ya berarti tinggal kita kuadrat 5 kuadrat ditambah dengan sekitar 25 ditambah dengan 125 ya. Akar 125 itu adalah 2, maka ini adalah 5 akar 5. Paham sampai sini?
Silakan jika ada yang mau tanyakan terlebih dahulu. Sudah ada? Belum ada. Berarti masih muda. Oke, kalau masih muda kita akan lanjut ke yang berikutnya, yaitu menentukan jarak titik ke garis ya. Jarak titik ke garis. Kita lihat yang jarak titik ke garis itu lumayan banyak. Misalkan nih pada nomor nomor 2 di sini, jarak titik B ke HC. Nah, ini adalah ini banget ya, dia itu umum banget, ini sering banget pada soal itu. Kalau soal-soal kategori muda itu selalu mengeluarkan jarak dari titik B ke HC. Kita coba dulu, kita gambarkan lagi kubusnya. Oke, salah. Kita copy dulu kubusnya yang ini. Kemudian kita akan pindah nomor 2 ya. Tapi ya udah, tinggal kita lihat nih, kita itu berarti harus membuat terlebih dahulu garis H. Ada yang udah ketemu jarak B ke HC berapa kira-kira? Gampang ya, ini jarak B ke HC itu ya ini sisi BC ini kan jarak itu yang tegak lurus. Nah kalau sisi BC ini kan dia tegak lurus dengan HC. Makanya jarak dari titik B ke HC, jarak B ke HC dia adalah 8 cm ya. Mudah ya, ini kita hanya menggambarkan suatu segitiga. Oh, kebetulan dia siku-sikunya di C gitu. Jadi saya tulisin jarak B ke HC itu sama dengan panjang BC. Gimana? Ada yang mau bertanya soal nomor 2? Gak ada? Nomor 2 paham? Nggak paham. Kenapa Dina? Kok bisa 8? Ini kan kalau suatu jarak itu kan kita ambil yang terdekat. Nah, yang terdekat itu kalau dari B ke C itu kan nggak mungkin dia itu ke tengah-tengahnya, maksudnya ke tengah-tengahnya itu kemana, ke sini kan nggak mungkin nih. Misal jarak dari B ke itu ke sini kan nggak mungkin karena dia nggak siku-siku. Ke sini pun kan nggak mungkin. Terus apalagi ke yang atas ini kan nggak mungkin juga. Nah yang mungkin itu kemana? Ya yang siku-siku, yaitu dari B ke C sini. Nah ini kan membentuk suatu siku-siku. Artinya kalau dia membentuk suatu siku-siku itu adalah jaraknya. Ya. Oke. Oke. Ini soal paling mudah di dimensi 3 itu kayak gini. Kadang-kadang ini membuat siswa bingung. Mana sih jarak jarak dari B ke HC itu? Oh, ternyata jarak dari B ke HC itu adalah jarak titik B ke titik C. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Belum ada? Masih menyimpan? Oke, kita lanjut ya kalau nggak ada pertanyaan. Kayaknya lebih lebih asik kalau ini deh. Kalau coba soal dulu deh. Coba deh untuk kalau B ke EG itu kan terlalu mudah deh. B ke EG. Ini boleh sih B ke EG.
Hanya M. Oke, oke. Yang agak sedikit menarik. Ini soalnya kalau diruntut dari atas itu soalnya dari tipe mudah, sedang ke sulit ya. Gitu. Kita akan coba jarak titik B ke EG ya. Maksudnya gambarkan, terus coba dihitung ya jarak dari titik B ke EG itu gimana. Nah, gambarkan terlebih dahulu. Nah, dulu, nah ini karena banyak yang dibuka, maksudnya akan close beberapa. Ya. Oke, silakan bisa dicoba dulu yang nomor 3. Tentukan jarak dari titik B ke EG itu berapa. Dan mana B ini. Kalau perlu maksudnya gambarkan dulu, berarti kita harus menggambarkan yaitu sisi EG ya. Sisi EG-nya kita gambarkan deh. EG itu adalah ini. Yang kita cari itu adalah jarak titik B ke EG. Biasanya kalau jarak suatu titik ke garis itu, titik dan juga garisnya itu bisa dibuat menjadi sebuah segitiga. Jadi terbentuk suatu segitiga BGE ya. Jadi keluarkan segitiga BGE. Mana tuh? Jadi sini. Oke. Yang kita cari adalah yang ini, yang titik-titik yang ini itu. Oke. Nah, yang kita cari itu yang pink ya. Nah, coba cari. Misalkan ini itu jaraknya adalah B ini apa ya? M atau P. Jadi BP-nya itu panjangnya berapa? Ini pastinya siku-siku. Dan juga BP itu dia memotong ini sama panjang. Mau dicoba dulu? Coba dulu ya, Kak Kabiden izin ke kamar mandi sebentar. Sudah ada yang ketemu?
jarak B ke EG-nya 3/6. 3/6. Oke, betul. Oke. Jadi ini tuh segitiga yang kita gunakan itu adalah salah satu segitiga aja ya, yaitu panjang dari B ke G itu karena ini panjang rusuknya adalah 6, maka B ke G itu dia karena adalah diagonal sisi, maka ini panjangnya adalah 6/2. Kemudian kita perlu panjang dari P ke G. P ke G itu adalah setengahnya dari diagonal sisi, berarti ini adalah 3/2. Nah, kalau kita lihat, perhatikan segitiga apa nih? Segitiga BPG ya. Di BG, maka BP itu dia sama dengan akar dari B kuadrat. Di mana BG kuadrat itu ini dikuadratin, terus dikurangi dengan 3/2. Ini dikuadratin juga. Udah, tinggal kita hitung nih. Satu itu sama dengan 72. 72 dikurangi 9 kali 2, 18 ya. Berarti dia sama dengan akar berapa 72 kalau 18 itu? 54 ya. Di mana 54 itu adalah sama juga 9 kali 6. Atau dia adalah 3/6. Bagus, mantap. Masih muda ya. Jadi intinya kalau geometri ini, geometri dimensi 3 ini, jarak titik kayak gini tuh materi yang paling mudah. Karena nggak aneh-aneh lagi, pasti dia menggunakan konsepnya ya itu aja. Oke, sekarang kita akan ke soal yang hot, lebih hot lagi. Misalkan mungkin pilih di sini. Misalkan ini nih, ditanyakan yang nomor 6 itu adalah jarak Q ke BD. Nah, berarti jarak Q ke BD kita harus bisa menggambarkan terlebih dahulu kubusnya. Nomor 6 ya, Q ke BD. Kalau udah digambarkan tuh enak nantinya kita. Dan kemudian kubusnya. Kubusnya kepakai. Saya hapusin dulu nih. Oke. Kita copy dulu kubusnya. Gimana soalnya? Kita gambarkan, berarti langkah pertama kita gambarkan yaitu di kaki titik tengah rusuk FG. Berarti gambarkan titik Q. Q itu titik tengah FG. FG itu mana ya? FG. Oh, ini F-nya. Ini G-nya. Oh, berarti Q itu di sini ya. Karena dia titik tengahnya. Kemudian kita kan jarak titik Q ke BD. Oke. Nah, ini agak sedikit seru nih. Kalau misalkan jarak Q ke BD berarti kita harus gambar garis BD terlebih dahulu. Oke, kita gambarkan garis BD-nya. Nah, ini BKD-nya ini. Kemudian jarak dari titik Q ke BD, ya ini. Nah, kita tarik ke sini. Yes. Nah, ini kan situ-situ nih. Berarti